Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilah dengan NIM C0C0180045 akuntansi A 2018 dengan dosen pembimbing Bapak Wirma Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perpajakan, aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas, dan investasi pada efek tertentu. Yang pertama, kas dan setara kas. Pengertian kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi, tidak hanya terbatas. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Pengertian setara kas. Setara kas menurut IAI 2009-28 dalam SAK etap ialah investasi jangka pendek dan sangat liquid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Yang kedua, jenis kas. Jenis kas yaitu 1. Petty cash atau kas kecil. Petty cash adalah kas dalam bentuk uang tunai yang disiapkan oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil dan tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Yang kedua, kas di bank. Kas di bank adalah uang yang disimpan oleh perusahaan di rekening bank tertentu yang jumlahnya relatif besar dan membutuhkan keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, pelaporan kas. Pelaporan kas yaitu dapat dilakukan secara langsung, namun pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa masalah. Yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas, baik menurut akuntansi dan perpajakan adalah sebagai berikut. Deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan, perangko dan materai, kasbon atau uang muka, cek mundur atau cek kosong. Yang ketiga, konsep pembukuan tabungan. Apa itu buku tabungan? Buku tabungan adalah salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah nasabah penabung di bank tertentu. Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan, yaitu buku yang menggambarkan mutasi setoran, penarikan, dan juga saldo atas setiap transaksi yang terjadi. Yang keempat, jenis-jenis buku tabungan. 1. Tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah jenis tabungan yang dimiliki hampir oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, tabungan berjangka. Tabungan berjangka nasabah tidak bisa mengambil uang tersebut setiap saat, di mana pengambilan uang hanya bisa dilakukan sesuai jadwal kesepakatan. Yang ketiga, tabungan anak. Pihak bank menyediakan tabungan khusus anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menabung dengan tampilan buku tabungan dari kartu ATM yang sesuai usia mereka. Yang keempat, tabungan giro. Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. Yang kelima, klasifikasi investasi pada efek tertentu. Klasifikasi efek dilakukan berdasarkan kategori sebagai berikut. 1. Perusahaan penerbit efek. 2. Denominasi mata uang yang digunakan. 3. Hak kepemilikan. 4. Jangka waktu jatuh tempo. 5. Tingkat likuiditas efek. 6. Pembayaran bunga. Dan 7. Perlakuan pajak. Yang keenam, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Efek menurut SAK etap adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
Efek utang adalah efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalnya waran, opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan penyimpanan saham modal pada suatu pasar modal oleh investor, baik perorangan atau individu maupun perusahaan atau institusi, dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagai nilai saham tersebut yang meningkat. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity. 2. Diperdagangkan atau trading. 3. Tersedia untuk dijual atau available for sale. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.